Nah, ini kalau cerita, kenapa kesalahan melahirkan tragedi? Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalahan. Ya, semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalahan. Paling enggak klaim kesalahan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalahan. Karena semua bentuk kesalahan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah, bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlil dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang mengklaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerang. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Jadi kitab Bukhari, kalau bolak-balik masuk, kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad yang otentik, yaitu kayak yang ini haddatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, ya, secara sanad, ya, secara mata rantai yang solid, ya, tidak al-qila wal qaul, tidak jari-jari. Ini kalau terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus ngaji kalau wingi-wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mlebu neraka iku ora wong dolim tok, termasuk kita-kita sing saleh. Jadi wis sempat masuk swarga. Wong pontok haudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan bagian riwayat haudun Nabi itu fi jannah. Makanya kalau wingi cerita, niki amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu saleh-saleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ane jajal awet kayak itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Enggak metu perpal perempuan, amen jagongan ning omah. Kok ora eling pengen? Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dekne selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu kok gegere kak. Enggak. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong kowe ini ora seneng ngaji sing teko kok wong 5. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya apik. Cuma APM kan kiai dari pelepak-plepok ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-plepok ning masjid seminggu gegere tengah. Terus menfonis orang lain. Wahakata. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Kapan ingat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu guys. Rawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke haudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu.
Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka, mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalahan melahirkan tragedi? Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalahan. Ya, semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalahan. Paling enggak klaim kesalahan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalahan. Karena semua bentuk kesalahan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah. Bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlilud dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pangeran. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, masa kiai drengkinan mbek bakul bakso kan gak mau. Bakul bakso drengki-drengkinane mbek bakul. Orang malah mbek bakul es rukun. Ndak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mergo bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es padha ademe tukaran. Mergo saingan, iku nunjukno nek saingan sak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saiki ade ku adir wis lho, Pak. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe ge kelas. Ora nek nak ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati de musuh. Maksudnya ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucu, wong rapati hormati, wong ape drengki apaan? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengkeni apa? Mun kula elmoni ya, dadi wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Kok kayak gitu. Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber ning dadi wong nyucup wong dobar, mesti wong mencep lah. Alim sepi kira kok wong dobar gegere gak karuan. Niku termasuk strategi ngadepi napa prahara. Artinya sakit di elmoni. Sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa ten. Lalu kula biasa mama-mama teng kula mriko ngumbal we anak kula. Enggak, nggih biasa ana mobil direm, Gus, monggo bareng kula. Kak, lagi benefit. Kula betul mobil, nah ono omah muter pirang-pirang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin, sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu itu lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain, ya orang Sunni, Bantai, Syiah, Ahmad Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi bedol guri, soalnya bergemeng-gemeng ngelas neng guri, orang terus bah, ini itu syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, wis mau grudal, misalnya rasa-rasaran kiai beda partai mau grudal,
bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikise pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan iki, tak pikir padha ramahan tindak, tak pikir. Ya paling misalnya mati dikise yo ngelusi sithik. Orang anti mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya soleh. Wong soleh macam payah. Baik Madin gue kenal aku ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mungkin teng pondok kula rata rego ajaran. Wah ana sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten ngobon ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku apa takok? Nak bantah, bantah-bantah, nak takok tak jawab. Ini umum kula perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah. Kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan. Semenjak Ali Muawiyah tragedi karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad. Kemudian diteruskan. Kalau gitu halal darahnya. Akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Ya kalau kan nanti cerita tengah sini. Jadi Ali hasil dibunuh. Yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh. Tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya. Sehingga yang dibunuh wakilnya. Mulane kalau boleh baca cerita, ning tinggon nek wong kesolen mesti pintu-pintu. Wong kuwaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tarife ngene. Lah Muawiyah ku sapa? Pokoke sing imami subuh. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten. Pokoke sing imami subuh. Lah Muawiyah subuh pria. Wong imam ya di materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing subuh. Wah, emproh. Waraine sing piye kotak ta piye ta mutune sing piye. Kemudian polisi diseketas. Ora tarifnya pokoknya sing imami. Imami ya meriah. Nasibe apik. Jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Cara orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai nak cerita di tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahrawan itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahrawan, Asbahan, Khurasan. Itu kan di kawasan itu. Dan orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Said Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu kan misananya sinten? Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dihentikan ingat.
Yabna ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah ora tau jujur. Wong Kufah iku bulet gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai kalau cerita sejarah bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal bedol guri, ono daerah terkenal badoan. Ibu tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal bedol guri, ono terkenal kayak Madura bado. Ono terkenal daerah, oh daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda wah wani wong lanang kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya? Karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu, Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti raju. Tenang. Walhasil akhirnya saya Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah, kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing brengkel. Mulanya kena dititeni. Said sing turunan Husain, ini rata-rata brengkel-brengkel. Ini kados orang Iran, itu rata-rata Saidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Said Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Said Muhammad itu Al-Hasan, rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul istima. Tahun bersatunya umat. Era Husain bukan. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadhihi karobun wa bala'un. Ini karobun, kesusahan wa bala'un dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram, yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak cara Syiah, nyatane mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini Syiah. Ngantos sama. Si Aru nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain delalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Waktu Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad Benedek, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat sing kuno ya idola, yang ora jelas ya napa idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam. Dalam madu ngidolakno sahabat topo sing nak ana perang mirip. Terus Mustafa ngidolakno topo sing ora jelas penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan niku mboten kuyon niku. Karena variasi idolanya napa? Banyak. Jika orang Sunni bentuke beda-beda. Mungkin tidak kebel itu. Mungkin tidak kemana semua ini.
Oh, pengamat itu ngamati salat ngono paling pusing. Kok ana sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Carane ngomong eno pusing. Dia ini terkenal alim. Loh, akbar. Ana sing watwah, Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah ora sing ngene, ana sing ngene, ana sing santai, ana sing lambene ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah bolak nek keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang apa? Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh Jawa niku mboten mahal. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa sih cara berpikir demi nek Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite dikai tletong ora malah ndonga. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Emang ada langsung TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi itu mau ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Gerwapan titik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa. Jadi perang repot. Mau ya mirip perang. Itu cerita. Buat akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anats kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anats, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Dari kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah, digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir luwih apik dibanding kanca. Kok kanca ku nek ana musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu duwe musuh bersama. Malah sebagai partai-partai dhewe Islam kah? Islam kah. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat, pokoknya sementing Belanda diusir. Beda agama, beda partai musuh Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanna alladziina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kan
kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Gitu dong, wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kan 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar 600 napa? 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King di apa itu banyak kepulauan Cina sing Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di nopo ini kepulauan King nopo kabupaten atau apa kebenaran apa provinsi itu yang di sana itu. Sehingga apa Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita jenggo Islam. Terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini jenggo dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal dulu ketika tragedi itu memang banyak dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekas tatar, beberapa perak, pokoknya sholat malam akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, Eropa nak tunggu lama tunggu so pokoknya. Wong Solo mesti asli made in kene. Mau nih pesa ndak kreten. Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip apa India karena kalau ndak dari Gujarat dari Arab. Mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Jika Mas Bin barang mesti Jawa. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Cina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hadis sahih. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Terus sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Hala kabadihi dibadin. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku rasa pengen wong Islam paten-tinaten berumat Islam di famanaani. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling wong Islam kok paten binaten lho napa. Lah pangeran sementara pangeran ngono, iku keputusan umat, aku sing roh hikmah. Menang kalah ambek sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae gak dikabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat di Cina. Akhirnya Islam di Cina kata, minggat di Aceh, akhirnya di Aceh kata. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo, tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak do berkeliaran itu. Berhubung wis dadi pangeran kan mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Lah mau tetep nang keraton meneng nang Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah.
Malah nek ana kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nek ora minggat malah apik. Mergo gak menyebar. Kumpul ning kono. Dadi nek tukaran kudu ana sing ming. Iku nanti iso menyebar. Nek ora minggat dadi udun ning kono. Dalam delok sejarah pondok-pondok gede wae barokah tukaran kabeh. Saya ana Gus ning desa kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah Melilir Boyo Kerabat sampai apa? Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti barokah itu kak? Orang tak munafik. Loh, kalau ini keluarga kiai itu, saya dari keluarga dinasti Lasem. Dulu banyak ada cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar. Banyak balukman, rata-rata pasaran mengikat ke Tuban. Itu penting, itu tadi kadang cuma repot kadang tukaran ramai enggak lagi. Jadi udun. Berarti mengikat. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, barokah ono Islam ning Cina itu barokah tukaran, barokah minggat. Islam di Aceh juga barokah apa? Itu begitu sejarahnya memang. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi. Itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya mau ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu mau konge, bahwa ini alam apa? Aku luwe roh, mungkin semua makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya David bin Yahya bin Bafadol atau Belfake itu banyak yang gak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cina, ya kayak Cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenggu Durya Rasul, tapi rai ini kok Cina? Meripati ya sih. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu Duriyahnya Husain. Ya sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut Duriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu Duriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu banyak yang harus kawin sama orang non Arab. Dan rai ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara Arab. Paham? Sehingga banyak Duriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak Duriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, putri Sempo Cina. Wes Cina Cina kok nak tapi dok kanjeng. Saya itu ngajak kurang, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau pesek turunan Nabi. Nah, keturunan Nabi keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah bagi kiai. Kalau akan darani ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Jadi Gus Bak gak sunat karpet ya. Kon tak aku. Maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal coba. Coba Abu Lahab coba. Nah ya coba Nabi tok Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingane cobaan dibaca ngene napa? Oh manene pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi mergo Abu Jahal gak to. Salat sunah Nabi yo salat iku. Mergo Abu Jahal gak tau napa? Coba Abu Jahal ngene napa? Coba. Agak. Ora delok versi film, versi tenar apa padha. Lama anak gue misalnya Islam lugur, orang wong Islam dijahat wong Juban, kiai dijahat. Orang akhirnya wong Juban, agak lama. Kau ada agak kena dulu film, wong Juban di kono. Gimana Juban di kono kok? Sebagai. Jadi tangan-tangan jiran ini bener, tapi nggak tahu cara nggak salah paham, seneng ngamuk begitu salah paham ya. Dari kalau cerita itu tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya uji.
itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bocahku cengeng. Akeh wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya sugih. Dadi akeh wong sugih baru kae disio. Jarang wong sugih baru kae dinina bubukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat wis barokah. Mereka kersane pengiran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, jahat kok disari atmo. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pengiran sing dudu coba tentang. Paham ya? Jadi drengki iku ya ora arah dadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Luar biasa. Nah, saiki konsumen itu baru kayak drengki kabeh. Ana di toko, tanggane drengki gawe toko, kabeh gawe toko. Akhire barang murah. Mergo sing kompetisi akeh. Sing untung konsumen. Kowe ngaji mak suwe aku, lha ora tahu terang. Ada pengiran nggak semokong, ngerti tentang Kanjeng Nabi ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh. Mas, kowe roh aku pengen. Ini alamu malah apa? Makanya ngaji ini harus sampean menjadi tahu. Kenapa fitnah itu kita takut. Tapi ya jangan nganggep itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunnah. Lah kenapa sirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah. Ya. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya. Terus sampai ke Demak Bintoro. Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya napa sinten? Panembahan Cina. Ya begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan bukan. Ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada podo kekasihku. Terus podo kayak teori wong Jawa. Kowe nak dia anak itu ditabuki tangga ora trimo. Tapi nak sing nabuk kakake cek luwih trimo, ditabuk kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Mulai sia-sia bertua ora apa-apa. Timbang sia-sia wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, tangan-tangan nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal sia-sia balane dhewe. Kue dia anak disia-sia kakak nyanyi adik dan sebaliknya kue luwih gampang timbang disia-sia wong. Mesti ra terima. Sopo wani misoya anak. Tapi nak kakak misoya adik kan jongono le, Cuk. Itu detail sekali di kitab ini, itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kali mulai kados sinten Ibnu Khaldun kayak Imam Tobari termasuk Imam Bukhari. Itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah ngresula, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok niku ya ora iso wis sunah pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Monggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena ada pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran iso tuker? Mergo partai akeh rebutan dadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang enggak ngam. Tetep pinter pangeran kowe. Lho nggih to, misale partai Islam tunggal iki disora kanggo. Gara-gara ono partai Islam cilik-cilik kok ambu kabeh. Akhire entuk aktivitas kabeh. Alhamdulillah. Itu tidak apa-apa, itu secara teori hikmah loh. Saya ngomong dengan kapasitas ulama loh, bukan gak ada kepentingan loh. Itu tidak apa-apa, itu ada hikmah. Ini ngantul, orang ngantul, pokoknya keyakinan gue ngonton, nyatanya bukti ini ngonton. Apa mungkiri bukti, mungkiri kersane sinten? Pengen, tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat, tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar, mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis. Gak ngarang kok Madun Mustafa iso bongkar sindikat narkoba, sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Apa iso bongkar roh ora? Iya betul. Pangeran mbok warai mana agar tua kok aneh-aneh ben nabi jawab ini alamun apa. Kok malaikat tak wong paling parah pangeran. Jawab pangeran ini anak alamu ala apa?
Aku ora aku aja. Itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud ya haram. Drengki di apa? Haram. Itu saya. Ya begitu ya, ada apa-apa. Haram juga tetap haram. Mana kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita itu ya. Kados makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Sale mangan ulo ada haram dari mangsa. Ya biyen, apa itu mau apa nanti haram? Ya bukan di halal kan malah lontek, malah ra ono kewan berbisa. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus kan. Ya beda jawab. Gak cek ya ono takwa sing kurang ajar iku kudu ditakon. Padahal Tuhan itu punya strategi itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Lah nek ulane mbok entekno ora ono sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusia, entek itu malah. Napa? Tapi kan tak halal kok tak pangan lho jumlahe ku luwih akeh mergo ora ono sing mangan wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan itu memang repot ya menyangkut hal-hal begitu itu memang repot tapi semenjak ngaji ini sampai akan bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai teng Samarkandi Tashkent teng Bukhara Azerbaijan Tajikistan itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran konflik. Kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ono sing jadi ulama, ono sing jadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak di Ponorogo sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya dintakna nggo nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman ning keraton nak malah ning Taman Sari. Dia ono hikmah minggat terus jadi ulama. Itu memang itu sudah hikmahnya Tuhan. Bagi kalau tersakan, nah ini sing niku guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati haudur Rasul, ya mendekati haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pengiran mat innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Enggak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlilud dam, mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akhire cocok mbek wong ya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir dini utawa kafir sing gak harti wong ra jelas. Misale kula gething wong, "Piye wis pateni ya?" Rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak nudima, sesuatu sing berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama apa? Agama. Nah, sama ada nonton TV ini, rompak-rompak Somalia itu nang, masjidnya mewah-mewah, mergo kampung Islam, mergo ngerampak itu aja di revolusi, gaya negara apa? Nah, ya kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engkau cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak toh, sekali diarani ghanimah makanya wong liya oleh dijaluk to Mas. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggep ngono iku goni. Ngeri.
Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan Mei itu sampai kerusuhan. Itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula nganti mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat yo rapati, apa kula seneng Islam sing umum, kok Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misale bis warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel yo repot. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bah Islame kok sederhana iku apik kok jaga stabilitas. Kok jaga apa? Kok repot. Warudin rahmat Allah jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot. Nek kadung rahmat jembar mlebu swarga sing syaratnya mini. Karena kulon saja ini punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusyuk. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini yang disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo misalnya jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Dan sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahi. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun negeri. Saya tuh sering loh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu enggak perang, enggak bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong kok patahin. Ada tunggal, mun ada depan kerawani. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Sampeyan wong pas ngaji ngene dibom, ana wong pas kongko-kongko ning gone warung napa? Itu kan sepihak to. Nah, perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh gitu. Dia membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah, kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani, ngenteni pas sujud. Kan nemen oleh nyolong tuh. Gitu, kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Sholat sinala yubir, mata ini musuhnya pas perang loro tiba ditabak nose. Engko naik semari perang tanding bener. Saking kesatriane kan. Gitu cerita-cerita lah. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh, enggak diteruskan bunuh kan. Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Gitu. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlil Islam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong ngene iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kalau mau tentang sarai, tentang Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan, itu bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Niku kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Dunger, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya kula wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai Rembang sing sowan kula tanya.
Gus Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik ya, di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo pakaian minim nggo rukun ning masjid tidak amen. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok orang masjid. Engko ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh patokan cekak lah sing cah lanang kiai ini tak ustaze ora keberatan ben ngono. Anggap ae semandang. Mergo nang kiai ini ditakoki, gitu kok dagang tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat, jek apik to. Yang penting kancane ora ketrucut jek apik awake lah itu ketrucut. Itu asline Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam gitu. Kalau rata cocok PKB kayak partai D, rata cocok P3 kayak partai D, rata cocok pondok induk kayak pondok D. Ora cocok jamaah toriko apa ya gawe jamaah. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran ning ndi pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nanti kalau ngerti kandang ini yang Gus wonten kiye boten cocok jenengan. Nak wong Indonesia to nggih wah cocok ya. Paling bermanfaat. Jajal ora cocok wong Kurdi. Nggih to utawa Muhammad. Itu ngeri. Wong Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin. Dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang geremeng ini. Daripada ada diusir, geremeng rapopo. Teman-teman gak mati? Gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah nggak. Semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian, ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu ruhum memang itu akhirnya. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatiluna. Maf'ul bihnya jelas, perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Ya. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilai. Itu beda sekali kan, bunuh musuhnya pas turun dipateni, pas sujud kok sinali. Jadi andikan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali saya tidak cocok kamu ya perang tanding apik, gentle. Kayak Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mereka Amr bin As ngerti Ali senengane perang. Tapi Ali kan di pengapesan, disebut karoma wajah itu jadi ini mereka rata roh aurat. Kemana rata roh auratnya wong dia. Bareng Amr bin As naik kalah terus udah melayu Ali. Ya ana sing tau kok tenang kok ora. Tapi dari kota pulau kurang ajar, berarti enggak terus. Lah ini kok mlayu mergo roh Abu Bakar sudah tahu roh. Berarti tetap tahu roh.
maju mergo jare roh, berarti ya tahu roh. Tetep tahu roh, Gus. Ora iso ora roh. Maaf ya udah kurang ajar. Enggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu. Kenapa orang-orang soleh yang sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat. Sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah, jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mat. Yaitu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As. Ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain. Ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato tenggene sakniki teng Konstantinopel ya, daerah kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali saka keluarga budak tong dia. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi ra pati wani mati, kena riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuki wong ya napa? Ya, penting nek dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Niku dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Untung dia sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen negara Islam sedunia. Rojo Dewa dikirimi surat, agar gak melak afiliasi ning kerajaan dia diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, Anggerono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melok di ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten? Sayyid sinten? Husain. Nah, mulane balik teng cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah, itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat sing lunak kuno, sahabat sing apian, ora duwe muslim, kok orang mereka kuat ora kanggo. Ora apa? Paham ya? Terus kaum-kaum Khawarij ini, karena mereka soleh, ini sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, Mat, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kalau kayak roh, ahdatsu itu bukan sekedar kita kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Masa wong ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu ngukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim, kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede buat ini. Mulai di Nabi Sufyan pinter, Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenenge Hindu. Itu nak kurang ajar pol, kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Ini pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue saiki impas Mas. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni balaku pirang-pirang. Niku orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup, istilah nurabbihim sikharan wa qataltumuhum kibaran. Lha cilik tak rumah, tak timang-timang, gede-gede kok patah. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair. Karena logikanya kan nurabbihim sikharan wa qataltumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Ora kelar tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang tong. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Ndak nganti-nganti apa tok. Paham ya? Kesat awwe. Lah misale karep kula nu yo dihukumi sing ringan. Lah misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan to. Hukumi ngono apa abote? Kita dihukumi orang gak jelas kan. Ora ana hukumi ku sirik. Yang kula sering nanti cerita tentang
Kanca kula nu wong alim, iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Said Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kitab iki tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim semoco kitab disyahadat nomen. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibaptis, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuwangis dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap sih. Lah kok tak waca tapi gelo. Ayo foto data tuh gelo kok. Dene mati ra ubet. Lari kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula wonten teng Kabundut. Kula akan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane tengen kula. Mudin sing tukang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngenterong mati gak gelem mati. Akhirnya bakalan gue, dan sering soal gue. Ini gue koncokannya bapaknya. Sering dipanggil kok. Gak usah mati, aku lah emang jadi mudin. Nanti mati malah lara. Malah rana signal kan. Seneng jepia ini gue lah. Mereka bagian talqin, tak bagian ini gue betul nanti bukan talqin. Pertama toko-toko darah ini. Isbah ingin dia. Jadi tak kandani. Waktu kabur aku, mudin mari nganggur. Tapi kalau konsekuen, keluarganya kondo. Enggak jatah sangu kayak nemudin. Ini tanggal tenggur, Gus. Wonten tonggo, niku nak sholat niku madhep ngetan. Saat itu namung setunggal. Mbok aliran kepercayaan bono. Niku cara jenengan sepudi, jek nak mati sakniki pun tuwa. Niku disolatin apa mboten. Oh nek jenengan takoki salat ra salat ku jeringan, penting aja takoki sirik ta ora. Ning arepe wong akeh lho, Jam. Ya kata ngomong sing semangat darani sirik ya kan. Wah aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra. Karena salat kira salat itu ringan. Saya ngukumi ra usah salati, maksudnya kira usah salat kok anak yo bentuk. Karena keekstriman. Itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini sirik itu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau ngukumi orang. Gendul, fase itu kenapa? Gendul. Jadi arah tasak baik uang, misalnya orang tukang zina hukumnya be fase gendul. Misalnya orang tukang garang penjahat, dan kayak itu gampang. Uang tukang zina, wah BTS lonte, pokoknya dia mau ngukumi sirik. Akhirnya di istilah wadah, malah ahli sunnah sepakai istilah wadah. Mereka gedari bahasa sirik, gedari bahasa apa? Ono PSK, oh lonte. Jadi hukumnya apa? Ya lonte orang hukumnya, hukumnya apa? Mau tukang maling penjahat, mau nggak jelas itu. Nama tapi bosan, mau dosa sirik, kamu dosa apa? Padahal lagi hukum sirik itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka apa? Taruhane sirik dosane ra kena disebut. Lah nek dihukum liyane sirik kan mlebu wae biru maduna. Lumayan. Lari jawab ngoten. Nak sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean semen ra gelem nyolati ora usah salat. Mboten Gus kula anu jenengan, nek jenengan dimenyolati kalau nyolati nek boten. Nah, kan ringan to. Nah, ringan cocok kok. Pokoke aku dadi kiai sing fatwane sing bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Dharma Gandul, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahroman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, kepala maro asam tanah bazikotan, melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang, di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral. Sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ngadep matahari atau tidak. Ini sejarah. Paham ya? Karena matahari dianggap sentral. Dianggap kayak semi Tuhan, sentral ya. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarnas syaitan. Fa inna hatatlu qarnas syaitan. Karena
sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini malah kan orang Arab itu nak ngitung ini kanggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab ya jahiliyah tenan, jenate syirik tenan. Orang Arab tuh kalau darani timur itu kan Masyrik. Nak darani kulon Masyrik. Terus nak darani napa mriki budi? Kidul. Kidul iku napa Janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ngukur ukuran itu begitu, Masyrik, Maghrib, terus ini apa? Mereka umpama bayangan wong Arab itu madhep ngalor to ngidul, jadinya tidak begitu. Kok balene iki? Umpama wong Arab bayangannya madhep ngalor ngeten maksudku. Itu kan berarti sini itu kena Masyrik, sini kena Maghrib. Tapi wong Arab kan carane ngukur kan begini. Jika sana punya nama Masyrik, sana punya nama Maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nek masuk mulan madhep ngetan itu. Paham ya belum maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Lah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arab ketok dimulai kok bayangan wong madhep ngetan. Ya madhep pinter. Mulane Islam antipati ana salat kok. Wae medune srengenge utawa wae surupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau oleh salat pas srengenge metu. Surup ya ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mane kula seneng kula kepada ulama kok aku sing rapati salat iso. Aku semangat ku malah sing api itu aja mbak setan. Mun kula hitung, kadang-kadang kanca-kanca padha kiye ini tak hitung ngono. Secara syariat napa? Tak hitung. Dasar cocok. Iku nunjukno betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan sing dewakan matahari itu banyak. Ya, ini ben sampean roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten, "Falamma ra'asam tabaji wa tangqala hadza rabbi hadza akbar." Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al-makruhah, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi napa? Fa innahuma tatlu'u qarnat. Iku bareng ngambek selerane setan. Cara iki iku ana maknane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia, delok oleh pentingnya matahari. Delok oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Delok oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap, karena belum ada agama, tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip kayak. Nah, caranya mirip belas. Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, tandung ada nggak empuk, pokoknya. Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri yang gereja rokokan. Ben, caramu yang haram Allah. Wong haram liyane ya pirang. Cara baca kula ngoten. Gus kula tetep rokok. Lah jare MUI rokok haram. Malah Gus sing haram ra rokok tok bodoni ya haram to wong itu. Haram. Wis biasa Gus nglakoni haram. Wah, malah parah. Sing haram ra iku tok. Pak, yang kena aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi lewat ngaji ini sampai ngerti. Jadi saya mohon ya, kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharah, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharah, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja lah. Kita harus jauh, yaitu gampang tahlilut. Terus tak sampai standar gremeng ya lah. Nara cocok begitu gremeng itu ngerasani ngajak bola-bola, itu sing ringan-ringan. Kali rasa cocok mertua mantu, wah rasukan, wah jelas, itu kan ringan tuh. Misalnya mbak kiai partai ini itu, maksudnya piye kok meleh partai itu? Maksudnya raja, saya raja lah orang ngelakoni kan jelas. Kamu sing ngelakoni ya jelas hitung-hitungan itu. Oh, ngomong aja kalau ngelakoni ya raro hitung-hitungan. Aku sing ngelakoni ya jelas. Nanti kalau kata kok ikut sudah no, buat derek nyalek-nyalek tau no, gak.
Kalau ini nambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kulo kayak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama, tak tahu hukum tak jawab bang. Tak tahu partai-partai kusolihin, anti partai dolimin. Nanti kalau tak, berarti jenengan kulpu, orang ya tetap milah, tapi separuh aja. Tahu? Separuh. Pun kalau terus nongin. Eleng-eleng ya, inna bukot ahdatu. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alaiya sopo akwamun pira-pira kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu saya. Iku wae akibate sumayu halu baini wa bai. Itu ngendikane ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun. Sampeyan jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlil itu ringan. Ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.